Presiden Prabowo Subianto menyatakan program makan bergizi gratis sudah menyerap 1 juta tenaga kerja sejak digulirkan mulai Januari 2025. Kepala negara juga menjelaskan hingga saat ini program makan bergizi gratis telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan hingga saat ini program makan bergizi gratis telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dan menyerap 1 juta tenaga kerja. Program tersebut didukung 22.275 satuan pemenuhan pelayanan gizi SPPG dengan 13.829 unit masih dalam proses penilaian. Kepala negara menargetkan program tersebut akan mencapai 82 juta penerima manfaat pada Desember 2026 dan menciptakan sekitar 3 hingga 5 juta tenaga kerja. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026. Paling lambat. Dengan kondisi sekarang saja, hari ini MBG telah ada dapur ya SPPG yang sudah operasional 22.275. Presiden Prabowo Subianto menyatakan banyak negara yang ingin belajar penerapan program makan bergizi gratis dari Indonesia. Saudara, Dapur SPPG Cilacap 2 Jawa Barat mendistribusikan 576 porsi makan bergizi gratis kepada siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Muzaiza Cilacap, Tapos Depok, Jawa Barat. Para siswa antusias menerima MBG dengan menu olahan daging. Ratusan siswa MI Al-Mauizah antusias menerima makanan bergizi gratis dari petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Para siswa mengaku senang ketika mendapati menu makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto ini dengan menu olahan daging sapi. Menurut seorang siswi, Ratu mengatakan ia senang dan lahap saat menyantap MBG. Senang nggak sih dapat MBG? Senang banget. Nah, ini kan ada menunya daging ya? Kita sayur apa? Sayur labu. Selain itu, buahnya apa? Ada pisang. Kapolsek Cimanggis Kompol Jupriyono menyampaikan bahwa dirinya telah berpesan kepada siswa untuk menghabiskan setiap menu MBG yang diterima sebagai rasa syukur. Saya tadi berpesan kepada anak-anak supaya porsi makan yang sudah diterima untuk selalu dihabiskan. Itu implementasi dari rasa syukur mereka bahwa sudah mendapatkan jatah makanan dari program Bapak Presiden, karena kita tanya mereka senang dengan menu yang ada, gitu. Dengan menu yang ada senang tentu harus dihabiskan. Sementara itu, Camat Tapos Jarkasih berpesan kepada pihak SPPG Cilangkap 2 untuk mempertahankan kualitas menu yang diberikan kepada seluruh penerima manfaat. Terima kasih pada Dapur SPPG Cilangkap 2 ya. Ya, kebetulan baru mulai beroperasi dan menyampaikan makanannya untuk penerima manfaat di MI Al-Mauizah. Di mana MI ini juga MI yang memang alhamdulillah yang muridnya cukup banyak. 500 lebih muridnya. Program MBG ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi sekaligus meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar para siswa di Kota Depok, Jawa Barat. Saudara, tahun anggaran 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar akan membangun dan merevitalisasi puluhan fasilitas pendidikan dasar di Kabupaten Kaur. Program ini menyasar satuan pendidikan tingkat PAUD atau TK, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.
Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Lisar Mawan, pada tahun anggaran 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar akan melaksanakan pembangunan dan revitalisasi sejumlah fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Fasilitas yang akan dibangun dan direvitalisasi meliputi ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, sarana mandi cuci kakus, serta fasilitas penunjang lainnya. Lisar Mawan menjelaskan, pada tahap pertama, program tersebut menyasar 8 satuan pendidikan tingkat PAUD dan TK, 5 sekolah dasar, dan 15 sekolah menengah pertama di Kabupaten Kaur. Program pembangunan dan revitalisasi ini dirancang dilaksanakan dalam 3 tahap. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur berharap pada tahap berikutnya, Kabupaten Kaur dapat memperoleh tambahan alokasi, terutama untuk sekolah dasar. Mengingat masih banyak sekolah dasar negeri di Kaur yang memerlukan peningkatan kualitas gedung. SMP 15 dan PAUD 7. Yang sudah tercover sekarang, SMP sudah 15, SD sudah 5. Tapi yang untuk SD itu 3 tahap. Mudah-mudahan nanti 30 nanti semuanya tercover karena 3 tahap ya. Yang PAUD juga gitu. Karena besok pagi kami juga sudah diundang untuk koordinasi di kementerian terkait revitalisasi. Sebagai informasi, pada tahun anggaran 2025 lalu, Kabupaten Kaur telah menerima alokasi pembangunan dan revitalisasi fasilitas pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar untuk 10 sekolah. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Gustiarsyah, TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, dalam mewujudkan program Presiden Republik Indonesia terkait Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, baru 20 desa yang melaporkan progres pembangunan gedung Kopdes. Untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia yaitu Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 unit gedung Kopdes di seluruh Indonesia pada Maret atau April 2026. Program ini bertujuan memperkuat ekonomi pedesaan melalui kegiatan koperasi di desa dan kelurahan. Di Kabupaten Kepahyang, Kabid Koperasi dan UKM Neri Mardia Neksya menyebut, hingga saat ini baru 20 desa yang melaporkan progres pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih. Namun pihaknya belum mengetahui secara detail sejauh mana tahap pembangunan tersebut, karena sejak Desember 2024 tim pendampingan dari kementerian sudah tidak lagi melakukan pendampingan di daerah. Kalau dia punya lahan di 1000 meter persegi itu sudah didata, sudah termasuk kriteria bisa dibangun. Kemudian di bawah 1000 persegi itu 600 meter persegi. Itu di bawah 600 itu tidak bisa dibangun untuk kantor Koperasi Desa Merah Putih. Kalau untuk desa itu sekarang itu sekitar 20 desa yang sudah progresnya pembangunan gedung Koperasi Merah Putih. Sisanya itu belum ada keterlanjutannya. Sementara itu, Neri menambahkan sebenarnya terdapat 24 desa di Kabupaten Kepahyang yang telah siap lahan untuk pembangunan gedung Kopdes. Namun baru 20 desa yang telah melakukan proses pembangunan. Dari Kabupaten Kepahyang, Alek Chandra, TVRI Bengkulu, melaporkan. Saudara, 36 Koperasi Merah Putih saat ini dalam proses pembangunan di berbagai wilayah di Kubur Raya. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian masyarakat berbasis koperasi serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah. Kabupaten Kubur Raya memiliki 123 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Nantinya sejumlah desa tersebut akan berdiri masing-masing satu koperasi desa merah putih sesuai dengan instruksi Presiden RI. Sejauh ini 36 unit koperasi merah putih terus berjalan di berbagai wilayah di Kabupaten Kubur Raya. Sudah ada yang beroperasi namun masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan rampung pada tahun ini. Bupati Kabupaten Kubur Raya Sujiwo mengatakan, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian masyarakat hingga ke pelosok terjauh. Merupakan program pemerintah
programnya Bapak Presiden yang harus kita kawal, kita amankan, dan kita wujudkan. Karena dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya bagaimana ada pergerakan ekonomi. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat bisa terlibat langsung, bagaimana aktivitas koperasi itu betul-betul bisa dirasakan dampak perekonomian kepada masyarakat yang ada berdiri Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Kehadiran Koperasi Merah Putih ini diharapkan membuka lapangan kerja baru serta memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan dalam pembangunan ekonomi daerah. Dari Kabupaten Kuburaya, Septa Haryati melaporkan.